mujizat terjadi sampai hari ini. Dalam hidup kami selalu ada mujizat. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali menyembah Engkau, kembali memuji-muji nama-Mu, kembali membuat mezbah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya di mana ada hadirat Allah, di sana ada kuasa. Di mana ada hadirat Allah, di sana ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Allah, di sana ada kekuatan, ada pengharapan, ada terobosan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, di rumah kami masing-masing, kami membesarkan, kami meninggikan, kami memuliakan nama-Mu. Pada akhirnya kami bersyukur kalau kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami, sehingga pagi hari ini bukan suatu pagi yang biasa-biasa yang kami jalani, tapi pagi ini menjadi pagi berkat. Pagi ini menjadi pagi pengharapan. Pagi ini menjadi pagi sukacita. Pagi ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan kepada mereka yang susah, lepaskan yang terbelenggu. Bahkan setiap kami di rumah kami masing-masing, kami mengalami lawatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita di rumah kita masing-masing menerima kuasa. Sebagaimana ketika pujian kita nyanyikan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Jadi ada mujizat, ada kuasa, ada lawatan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita masih ada dalam rangkaian khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Bukan hanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan, tapi kita juga Tuhan mau dipulihkan. Firman Tuhan katakan bahwa firman-Ku yang membersihkan hidupmu. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, dan kita rindu selalu dibersihkan hidup kita. Kita rindu mengalami pemulihan. Kita rindu selalu diperbaharui karakter kita, kebiasaan kita, cara pikir kita, sehingga akhirnya semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya sudah bagikan 8 hal atau 8 langkah untuk kita mengalami hidup yang dipulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemulihan terjadi karena adanya kerjasama. Kita mau dipulihkan. Kalau dari Tuhan, Tuhan siap memulihkan kehidupan kita. Tapi bagian kita harus mau dan memberi diri untuk dibentuk, dididik, diajar, diarahkan, dan siap untuk dipulihkan. Dan 8 langkah ini saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, saudara dikasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, dan Bapak Ibu mau mengikuti setiap rangkaian khotbah yang ada, saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa subscribe akun YouTube channel saya di sana. Dan setiap pagi juga saya membagikan renungan singkat. Selain dalam pembahasan ibadah doa pagi ini, ada renungan singkat yang saya bagikan melalui program Bible and Coffee. Ya kan, namanya Bible and Coffee karena terlebih dahulu kita harus cari firman Tuhan. Setelah itu kita bisa cari perkara-perkara dunia, ya kan? Dan saya percaya hidup kita akan selalu diperbaharui dengan firman Tuhan. Dan pasti akan ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat. Karena ketika kita diubahkan, maka rumah tangga kita diubahkan. Ketika kita diubahkan, maka ekonomi kita diubahkan. Ketika kita diubahkan, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan hari ini saya mau bagikan
di dalam langkah yang ke-9, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami hidup yang siap dipulihkan. Dalam langkah yang ke-9 saya catat bagaimana setiap kita bisa mengalami hidup yang dipulihkan. Yang ke-9 yang harus kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita harus tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena dunia menawarkan ketakutan, dunia menawarkan kekhawatiran, dunia menawarkan kecemasan, dan pada akhirnya dunia menawarkan jalan keluar palsu. Jalan keluar palsu diberikan. Engkau lagi stres ngadepin istrimu, engkau lagi stres ngadepin suamimu, udah engkau minum aja, minuman keras aja, nanti juga lupa. Itu kan tawaran palsu, yang jalan keluar palsu yang diberikan oleh dunia, saudara. Sehingga akhirnya kita mendapatkan kesesatan, bukannya mendapatkan jalan keluar, bukannya mendapatkan terobosan, tapi justru kita mendapatkan kesesatan, justru semakin hancurlah hidup kita. Tapi Yesus datang untuk memberikan damai-Nya. Itu sebabnya setiap kali setelah Yesus disalib, murid-murid tinggal dalam ketakutan. Setelah Yesus mati disalib, murid-murid tinggal mengurung diri, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan apa yang terjadi. Dan ketika Yesus bangkit, apa yang Yesus katakan pertama kali Yesus ketemu dengan murid-murid, saudara? Damai sejahtera bagi kamu. Saya teramat yakin dan percaya yang Tuhan mau agar setiap kita mengalami damai sejahtera Kristus. Betul kita masih punya masalah, betul kita masih tinggal di dunia ini, masih banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi damai sejahtera yang memerintah dalam hati dan hidup kita memampukan saudara dan saya untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi setiap pergumulan. Kenapa? Karena ada damai. Sama-sama bilang sama saya perlu mengalami damai sejahtera Kristus. Kalau orang memiliki damai sejahtera Kristus, dipancing untuk marah, nggak akan gampang marah. Difitnah, nggak akan balas. Kenapa? Karena ada kedamaian. Keputusan itulah yang akhirnya membuat setiap kita menyadari bahwa saya ada berbeda dengan orang-orang dunia. Saya ada untuk membawa damai. Kenapa? Karena saya terlebih dahulu memiliki damai Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika hari sudah malam, nah ini yang saya bilang saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus dikubur, ya kan, murid-murid tinggal dalam ketakutan. Yesus mati, murid-murid tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka mengunci pintu. Ayat 19, perhatikan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran pada saat itu. Pada waktu itu, lihat, pada saat murid-murid tinggal dalam ketakutan, dalam rumah, dalam pintu, ya, di balik pintu yang terkunci, yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, Yesus datang. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini yang kita perlu dapatkan dalam hidup kita. Tatkala segala sesuatu mengkhawatirkan, tatkala segala sesuatu membuat kita cemas, takut, bimbang, stres, kita perlukan perkataan ini. Damai sejahtera bagi kamu. Wow, perkataan itu mendapat ada kuasa di dalamnya, saudara. Ketika perkataan itu disampaikan kepada murid-murid, murid-murid mendapatkan kekuatan, murid-murid mendapatkan pengharapan. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, membuktikan bahwa ini aku.
bukan hantu. Ini aku hidup. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya hidup. Kalau dia hidup, maka dia memberikan kepastian hidup kekal buat saudara dan saya. Kalau dia hidup, berarti membuktikan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kalau dia hidup, membuktikan bahwa dia berkuasa. Dan kalau dia hidup, dia juga akan memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Yes. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, berkata kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Dampaknya tadi takut, tinggal dalam ketakutan. Tapi ketika Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ada perubahan terjadi. Alkitab mencatat murid-murid apa dibilang? Bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketakutan apa yang hari-hari ini kau sedang hadapi? Kekhawatiran, kecemasan apa yang hari-hari ini kau sedang hadapi? Datang sama Yesus. Dia akan memberikan damai-Nya. Dia akan memberikan kekuatan kuasanya. Dan dampaknya kita akan mengalami sukacita. Haleluya. Yesus sumber sukacita setiap kita. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, lihat saudara, kata Yesus sekali lagi. Jadi pertama, ketika Yesus melihat murid-murid penuh dengan ketakutan, mengunci diri, bersembunyi, Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika murid-murid melihat Yesus, dampaknya mereka jadi bersuka cita. Lalu apakah Yesus berhenti sampai situ? No. Yesus bilang lagi di ayat 21, bilang begini saudara, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Tuhan mau setiap kita tidak mengalami ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena kita akan diutus. Bagaimana dia mau mengutus kalau kita masih tinggal dalam ketakutan? Bagaimana dia mau mengutus setiap kita kalau kita masih tinggal dalam kecemasan dan masalah kita sendiri? Tapi ketika damai Kristus itu memerintah dalam hidup saudara dan saya, wow, itu sangat berkuasa. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, Yesus bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi perhatikan saudara, damai sejahteranya Yesus yang tidak terganggu oleh apapun, itu diberikan buat saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya punya damai sejahtera Kristus. Sama-sama bilang sama saya punya damai sejahtera Kristus. Amin. Kata Tuhan Yesus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti ini? Karena apa yang di dunia berikan, apa yang dunia tawarkan, bersifat sementara. Tapi apa yang Yesus berikan itu bersifat kekal, bersifat nyata. Sehingga damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kita. Dan inilah yang harus kita sadari saudara, bahwa damai sejahtera Kristus tidak bergantung dengan keadaan. Dia akan tetap ada, dia akan tetap tinggal, karena itu yang diberikan. Berbeda dengan apa yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan bersifat sementara, tapi apa yang Kristus berikan itu bersifat kekal. Dan damainya itu ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Baru Yesus bilang apa selanjutnya?
Janganlah gelisah, haleluya, dan gentar hatimu. Berarti lawan dari damai sejahtera adalah kegelisahan, kegentaran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi ketika damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita, semua itu hilang, bos. Semua itu hilang. Bukan masalahmu yang hilang. Dengar baik, masalah tetap ada. Pergumulan tetap ada. Orang-orang masih bisa merancangkan jatuhan atas hidup saudara dan saya. Orang-orang masih bisa memfitnah hidup saudara dan saya. Tapi tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang bisa menghampiri hati kita, bahkan tinggal di hati kita tatkala hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Itu yang membuat perbedaan. Tatkala kita mengalami masalah, kita nggak stres. Kenapa? Karena kita tahu ada damai. Tatkala kita ditekan, ditindas dari segala arah, kita nggak stres, kita mengalami kekuatan. Kenapa? Ada damai. Nah, dipertanyakan kalau ada anak-anak Tuhan yang katanya sudah punya Yesus, tapi masih bisa dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kestresan dengan masalah yang dihadapi. Setiap orang punya pergumulan, saudaraku. Setiap orang. Orang Yesus bilang kok kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maksudnya apa? Berarti setiap hari ada kesusahan. Tapi di sisi lain Yesus juga bilang, damai sejahteraku kutinggalkan kepada. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 bilang begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Lihat, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, hanya dalam Yesus. Saudara mau lari kemana? Kemanapun saudara ambil jalan keluar, kemanapun saudara pikir bisa orang menyediakan jalan keluar, kau tidak akan memiliki damai sejahtera yang tinggal dalam hatimu. Damai itu hanya ada di hati ketika engkau punya Yesus. Kekosongan hati itu tidak bisa diisi dengan harta. Kekosongan hati itu tidak bisa diisi dengan kedudukanmu, dengan ketenaranmu. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh pribadi Yesus, karena tempatnya adalah khusus milik Dia. Damai sejahtera itulah yang ada dalam hati dan hidup kita. Jadi damai sejahtera, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukanlah sebuah keadaan. Jadi kalau keadaan baik, maka damai sejahtera lah hati saya. Kalau saya lagi difitnah, saya nggak damai sejahtera. Kalau semua keadaan sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya mengalami damai sejahtera. Tapi ketika semua keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka saya kehilangan damai sejahtera. Itu bukan damai sejahtera namanya. Karena damai sejahtera sejatinya tetap ada, dia tetap tinggal. Nah, saya pelajari begini, apa kebenaran tentang damai sejahtera? Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti kebenaran tentang damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera itu nggak bisa datang pergi, saudara. Iya kan? Bukan sama kayak air laut, ada pasang ada surut. Damai sejahtera itu nggak seperti itu. Damai sejahtera yang dari Kristus itu tetap ada. Buktinya apa, pendeta? Saudara lihat, Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14 bilang begini. Tetapi sekarang, lihat, di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena Yesus, karena Dialah damai sejahtera kita. Jadi damai sejahtera kita siapa, saudara? Yesus. Yesuslah damai sejahtera kita. Jadi kalau kita bilang kita punya Tuhan Yesus, maka damai sejahtera itu ada. Dan Yesus tidak pernah pergi meninggalkan hidup saudara dan saya. Dia Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Berarti selama Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, jaminan damai sejahtera itu tetap ada.
Jadi damai sejahtera itu nggak bisa pergi datang, saudara. Itu namanya bukan damai sejahtera, itu namanya kesenangan. Engkau lagi banyak uang, engkau bukan damai sejahtera, engkau senang. Engkau tidak ada uang, lagi banyak utang, engkau tidak damai sejahtera, itu bukan damai sejahtera, engkau tidak senang, tidak happy. Lalu kalau damai sejahtera itu tolak ukurnya adalah uang, tolak ukurnya adalah materi, itu bukan damai, itu yang dunia tawarkan, saudara. Jadi yang pertama saya pelajari kebenaran tentang damai sejahtera. Damai sejahtera nggak bisa pergi datang, nggak bisa datang pergi, nggak bisa kayak seperti air laut pasang surut. Aduh, saya lagi nggak damai sejahtera nih. Ya kan, saudara pernah dengar kata-kata itu kan? Itu bukan damai sejahtera, karena Alkitab katakan Yesuslah damai sejahtera kita. Dialah yang mempersatukan dua kubu antara Allah dengan manusia yang berdosa. Jadi selama kita punya Yesus, kita punya damai sejahtera. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, selama Yesus ada, engkau harusnya tetap memiliki damai sejahtera. Jadi damai sejahtera bukan sebuah keadaan. Itu bukan damai sejahtera, itu senang, itu happy. Sehingga ketika keadaan baik, maka engkau senang. Keadaan tidak baik, engkau sedang difitnah, keadaanmu tidak senang. Itu emosi, bukan damai. Yang kedua, kebenaran tentang damai sejahtera. Damai sejahtera selalu menghasilkan kekuatan dan pengharapan. Lihat murid-murid ketika hidup dalam ketakutan, mengunci diri karena takut oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika Yesus datang, damai sejahtera aku berikan kepadamu, maka ada pengharapan. Terlebih ketika Yesus menunjukkan tangan yang berlubang paku dan lambungnya. Disitulah murid-murid kembali apa? Bersuka cita. Haleluya. Kita percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tidak bergantung dengan keadaan. Kalau keadaan lagi enak maka saya kuat, kalau keadaan lagi sukar saya lemah. No. Apapun keadaan yang kita alami, kita percaya ada damai yang memberikan kita kekuatan. Damai itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya selama masih ada Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah yang memberikan kita kekuatan, itulah yang memberikan kita pengharapan. Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 bilang begini, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kalau damai sejahtera memerintah dalam hidup kita, maka akal kita, pikiran kita, hati kita lempeng, saudara. Gak banyak mikirin yang aneh-aneh. Kenapa? Karena yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus adalah damai sejahtera Kristus. Makanya tadi bilang kan, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati saudara, pikiran saudara akan terpelihara di dalam Kristus Yesus. Ketika apa? Ketika ada damai sejahtera itu. Kita gak akan mikirin yang aneh-aneh, gak pikirin ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Tapi kita mulai memikirkan, aku percaya ada Tuhan dalam hidupku. Kita mulai memikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Jadi hati kita, pikiran kita akan terpelihara dalam Kristus Yesus ketika damai sejahtera itu ada. Jadi saya ambil simpulan bahwa damai sejahtera selalu menghasilkan kekuatan, selalu menghasilkan pengharapan. Kembali lagi di poin yang pertama, damai sejahtera itu bukan kesenangan. Damai sejahtera itu Yesus itu sendiri. Selama ada Yesus, maka ada damai sejahtera. Selama ada Yesus, maka hati dan pikiran saya terpelihara. Oh, haleluya. Yang ketiga, apa kebenaran tentang damai sejahtera? Yang pertama, damai sejahtera itu nggak bisa datang pergi. Damai sejahtera itu nggak bisa hilang. Kenapa? Karena damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri yang tinggal dalam hati saudara dan saya. Yang kedua, kebenaran tentang damai sejahtera. Damai sejahtera selalu menghasilkan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Nggak peduli apa masalahmu, nggak peduli apapun pergumulanmu, tapi selama ada damai sejahtera, maka akal dan pikiran kita terpelihara. Itulah yang memberikan kita kekuatan, itulah yang memberikan kita pengharapan, dan itulah yang mendatangkan sukacita tatkala kita menghadapi setiap badai.
Yang ketiga, kebenaran tentang damai sejahtera, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera hanya ada dalam Kristus, nggak ada di luar. Engkau bilang minum mabuk, engkau bilang clubbing, orang-orang muda ya kan, hidup senang, hidup pesta pora, dan kau merasa enggak, saya miliki damai kok kalau lagi pesta pora. Itu bukan damai, itu kesenangan, emosi. Setelah itu semua selesai, kita akan kembali kepada masalah kita. Tapi ketika damai itu memerintah, sudah dikasih dalam Tuhan, dan damai itu hanya dalam Kristus, maka ada ketenangan. Karena Yesus yang mengatakan sendiri, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri apa? Kelegaan. Engkau sedang mengalami keletihan, engkau sedang mengalami kelesuan dalam hidupmu, engkau sedang berbeban berat, datang sama Yesus, dia tukar dengan damai sejahteranya. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang gak takut Tuhan, orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dialah orang fasik. Jadi orang fasik tidak memiliki damai. Ini yang saya bilang, damai sejahtera hanya ada dalam Kristus. Damai sejahtera hanya dalam Tuhan. Makanya orang-orang muda, siapapun engkau pada pagi hari ini, dengar baik. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Pasangan hidup, kedudukan, jabatan yang ditawarkan. Engkau pergi meninggalkan Yesus, engkau pergi meninggalkan damai sejahtera dalam hidup. Mungkin untuk sesaat engkau senang, tapi hati itu kosong. Kosong. Engkau akan mengalami kehampaan. Engkau tidak akan mengalami damai dalam hidupmu. Sekalipun kau punya segala sesuatu, tapi kalau engkau tidak punya Yesus, engkau tidak punya apapun. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Terlalu berat, terlalu mahal harganya untuk meninggalkan Yesus. Jadi saya pelajari yang ketiga, damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, cari Tuhan. Jangan cari manusia, saudara. Manusia mengecewakan. Jangan nangis di hadapan manusia, engkau hanya diketawakan, engkau hanya dipandang rendah. Tapi ketika engkau cari Tuhan, Tuhan akan berjumpa denganmu. Ketika engkau menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatannya kepadamu. Jadi apa yang menjadi kebenaran tentang damai sejahtera? Yang pertama, damai sejahtera itu gak bisa hilang, gak bisa datang pergi, dia tetap ada. Karena damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri. Yang kedua, damai sejahtera selalu menghasilkan kekuatan dan pengharapan. Dan yang ketiga, damai sejahtera hanya ada dalam Kristus. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya 26 ayat 3 bilang begini. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, perhatikan, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lihat, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan jaga hatinya, saudara. Sama yang kayak tadi Rasul Paulus bilang kan, damai sejahtera itu yang memelihara akal dan pikiran, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat hati dan pikiran kita selalu terarah kepada Tuhan. Ada masalah betul, ada pergumulan betul, ada di hadapan kita banyak sekali tantangan yang harus kita jalani. Tapi selama pikiran saya, selama hati saya terarah kepada Tuhan, saya dapatkan kekuatan. Kekuatan itulah yang dicari banyak orang. Kita lihat perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan. Saya pelajari seorang akan mengalami damai sejahtera Allah. Kapan setiap kita bisa mengalami damai sejahtera Allah? Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa saya harus punya Yesus dan saya tetap akan punya Yesus dalam hidup saya. Karena damai sejahtera bukan keadaan, damai sejahtera adalah Kristus itu sendiri dalam hati saya.
Jadi apapun keadaan, berubah seperti apapun, damai itu tetap ada. Karena Yesus tidak pernah pergi dalam hidupmu. Dan yang kedua, saya pelajari seorang akan mengalami damai sejahtera ketika bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya mau dan siap dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Dia memerintah. Biarkan Allah yang mengarahkan hidup kita. Jangan jadi orang-orang yang memberontak gitu loh saudara. Gak mau diatur, gak mau diarahkan. Karena itu kita mengerti hari ini bahwa ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita menyediakan waktu. Sama-sama bilang sama saya harus menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk dididik dalam kebenaran. Setiap pagi kita belajar firman. Setiap pagi kita memuji menyembah Tuhan. Setiap pagi. Karena kita tahu kita mau diarahkan. Kita gak mau jadi pribadi-pribadi yang memberontak. Karena ketika kita mau diarahkan, maka kita memberikan waktu. Tuhan, aku menyediakan waktu untuk diarahkan, dibimbing, dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Memulai hari bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, seorang akan mengalami damai sejahtera Allah ketika mau dipimpin, mau diarahkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, seorang akan mengalami damai sejahtera Allah ketika mengerti bahwa damai sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri dalam hidupnya. Bukan keadaan. Bukan keadaan. Yesuslah damai sejahtera kita. Selama kita punya Yesus, kita punya damai sejahtera. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang akan mengalami damai sejahtera Allah ketika memiliki hati yang dipenuhi dengan pengampunan. Kita gak akan pernah bisa membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan, luka. Yang tinggal justru adalah iblis di hati kita ketika kita tidak bisa mengampuni. Jadi seseorang akan mengalami damai sejahtera Kristus ketika hatinya dipenuhi dengan pengampunan. Tidak akan pernah ada orang memiliki damai di hatinya ketika dia tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena bukan damai, yang ada kebencian. Tapi ketika dia memiliki damai, maka dia rindu membawa damai, bukan membawa keributan. Kapan orang bisa memberikan damai sejahtera kepada orang lain? Ketika dia sudah punya damai itu, saudara. Kan dipertanyakan, apa yang bisa saya berikan kalau saya nggak punya? Saya nggak akan bisa memberikan damai. Saya nggak akan bisa menjadi pembawa damai kalau saya terlebih dahulu tidak memiliki damai. Saya hanya akan membawa keributan. Saya hanya membawa suasana yang hancur, chaos, berantakan dalam kehidupan saya kalau saya tidak memiliki kedamaian itu. Tapi ketika saya memiliki damai, maka saya sadar saya harus berdamai dengan orang lain. Saya tidak boleh menyimpan kebencian, saya tidak boleh menyimpan dendam, saya tidak boleh menyimpan sakit hati. Kenapa? Karena di dalam hati saya sudah ada damai. Kita tidak akan pernah bisa membawa damai kalau terlebih dahulu kita tidak bisa memiliki damai dalam hati kita. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Karena untuk itulah kita ada. Untuk hidup dipimpin, untuk hidup diarahkan, untuk hidup dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Jangan biarkan keadaan, jangan biarkan masalah, jangan biarkan pergumulan yang ada di hadapan kita mempengaruhi hati dan pikiran kita. Tapi biarlah kita yang menguasai keadaan dengan damai, sehingga kita menjadi pembawa-pembawa damai sekalipun ada di hadapan kita begitu banyak masalah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik, sebab kami tahu hidup kami milik Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik, sebab kami mengerti tangan Tuhan ada di atas hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar, kami diingatkan kembali bahwa damai sejahtera-Mu sejatinya tidak pernah hilang, tidak pernah datang dan pergi. Dia selalu ada dalam hati kami, karena damai sejahtera itu ialah pribadi-Mu sendiri. Engkaulah damai sejahtera kami. Ketika kami memiliki Yesus, maka kami memiliki damai sejahtera. Ketika kami punya Yesus, maka kami punya damai sejahtera. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini,
Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi di rumah mereka masing-masing, mungkin mereka merasa kehilangan damai sejahtera oleh karena peristiwa, oleh karena keadaan, oleh karena masalah yang terjadi di hadapan mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, iblis tidak bisa mencuri damai kami, karena damai itu adalah Kristus itu sendiri. Iblis tidak bisa menipu kami dengan masalah pergumulan yang kami lihat, yang seakan-akan menghilangkan damai sejahtera kami. Tapi hari ini kami percaya bahwa damai sejahtera Kristus tetap ada dalam hati dan hidup kami, sebab Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi damai sejahtera kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat umat. Engkau yang hari-hari ini merasa kehilangan damai sejahtera, ingat, itu bukan damai sejahtera. Engkau tidak akan pernah kehilangan damaimu, karena damaimu adalah Kristus itu sendiri yang tinggal dalam hati dan hidupmu. Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu, biarkan Roh Kudus memerintah hidupmu. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini terpengaruh dengan masalah, terpengaruh dengan fitnahan orang, sehingga akhirnya engkau merasa damai itu sudah hilang, dan engkau terpengaruh, dan engkau mulai emosi, engkau mulai patah hati, engkau mulai kecewa. Jika itu adalah dirimu, juga taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka mengalami kuasa damai-Mu yang tidak pernah surut, tidak pernah hilang dalam hati mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala tipuan-tipuan iblis kami patahkan kuasanya, bahwasanya damai sejahtera tidak akan pernah hilang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ingatkan kami bahwa Engkaulah damai sejahtera kami. Masalah pergumulan, masalah tantangan, apapun yang kami lihat di hadapan kami, tidak bisa mencuri damai sejahtera Kristus dalam hati dan hidup kami, karena Engkaulah damai sejahtera kami. Di dalam nama Yesus, mengalir kuasa Allah, mengalir lawatan Allah atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hati kami, hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengerti hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memerdekakan hidup kami. Apapun badai yang kami hadapi, apapun masalah, bahkan ada pokok-pokok doa yang mungkin sampai hari ini belum kami lihat, kami tetap memiliki damai Kristus, sebab Engkaulah damai itu dalam hati kami. Masalah, Engkau tidak bisa mencuri damai. Pergumulan, Engkau tidak bisa mencuri damai Kristus dalam hati kami. Sebab kami tetap memiliki damai, sebab damai itu adalah Kristus itu sendiri. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Allah, setiap mereka mengalami damai Tuhan, dan setiap mereka tetap tinggal dalam damai Tuhan. Hamba ucapkan berkat, kuasa, kasih karunia, anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan doa kami, kami bawa melalui doa-doa kami setiap masalah kami. Kami percaya masih ada Yesus, masih ada mujizat. Kami percaya masih ada Yesus, masih ada jalan keluar. Masih ada Yesus, masih ada pengharapan. Itu sebabnya kami umat-Mu bersatu hati, baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di dalam kolom komentar pada saat live saat ini berlangsung, maupun mereka yang nantinya akan menuliskan pokok-pokok doa di live pada saat ibadah ini selesai berlangsung dan diadakan secara riran. Tuhan, kami berdoa, maupun setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa dan mengirimkan via WhatsApp, kami berdoa dan kami bawa setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus-Mu. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami umat-Mu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Karena itu ya Bapa yang baik, hamba menyerahkan setiap pergumulan mereka satu persatu. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, buat suami, buat istri mereka yang mungkin saat ini sedang pergi dan belum kembali sampai hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus jamah hati mereka. Kami berdoa agar Allah melawat rumah tangga mereka. Ada pemulihan terjadi dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Kasih kuasa Tuhan menjamah setiap rumah tangga yang ada. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang berdoa, kami berdoa buat setiap mereka yang bergumul buat masalah ekonomi mereka.
Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya sampai hari ini firman-Mu pasti tergenapi. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan, sebab berkat Tuhan yang menyediakan, yang mencukupkan hari-hari hidup kami. Bahkan kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, Bapa, hamba berdoa, disampaikan firman, disembuhkan setiap kami segala sakit penyakit atas tubuh kami maupun orang-orang yang kami doakan. Kami perintahkan demi nama Yesus, keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama Yesus. Kami perkatakan tubuh kami sehat, organ-organ tubuh kami berfungsi normal, sempurna sehat dalam nama Yesus. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit, segala penderitaan kami sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hari ini kami melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Hari-hari ini biar Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dalam perusahaan yang baik di dalam nama Yesus. Beri mereka kerajinan, beri mereka semangat, antusias dalam bekerja. Mereka juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Baik mereka yang berdoa buat pribadi mereka maupun mereka yang berdoa buat anak-anak mereka, cucu mereka dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang buka jalan bagi mereka. Kami doakan karena kami percaya pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan itu yang kami rindukan bagi anak-anak-Mu, sehingga kelak mereka akan memasuki dalam pernikahan yang kudus. Mereka hidup dalam berkat Allah yang sempurna. Tuhan berkati setiap mereka yang menjalin hubungan hari-hari ini. Tuhan nyatakan kasih kuasa Tuhan. Jika itu berasal daripada Tuhan, Tuhan teguhkan hati mereka, bawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga jika Tuhan lihat mereka justru membawa hubungan mereka semakin hari semakin jauh dari Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, kami doakan terjadi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang berdoa untuk mengadakan rekonsiliasi dalam hubungan keluarga mereka, baik orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Hamba berdoa ya Bapa, iblis tidak punya kuasa atas keluarga kami. Iblis tidak punya kuasa atas keluarga kami. Keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga terjadi rekonsiliasi, hubungan pemulihan terbaik daripada Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga keluarga dari anak-anak Tuhan hidup rukun bersama, karena kesanalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan curahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersatu hati pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga, suami istri yang mendoakan agar mereka mendapatkan keturunan. Kami berdoa dalam nama Yesus, turun anugerah kasih karunia Tuhan atas mereka dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka dipercayakan keturunan, dipercayakan anak-anak yang takut akan Allah dalam nama Yesus terjadi. Kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang terus kami bawa dalam doa-doa kami, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami berdoa buat nama-nama ini Tuhan. Kami terus doakan buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, agar mereka dilawat Tuhan, agar mereka dijamah Tuhan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami ya Bapa. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam bangsa kami menangani pandemi COVID. Kami bersyukur sebab Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang menopang bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dalam memimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat setiap para gubernur, para wali kota, para bupati dalam nama Yesus. Bahkan ketua BNPB, ketua BNPT dalam mereka menangani bidang mereka masing-masing. KPK yang ada, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tuntun mereka, Tuhan arahkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna.
Jauhkan pemimpin-pemimpin kami ini daripada bermain kuasa kegelapan Tuhan. Jamah hati hidup mereka. Ingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat shalom, Allah damai, Allah turun atas bangsa kami. Segala bentuk rancangan orang jahat, rancangan roh jahat, roh pemecah belah yang ditabur atas bangsa kami, kami sepakat patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas bangsa kami. Allah singkapkan setiap otaknya, Allah singkapkan setiap dalang yang ada dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini. Kami mengasihi mereka, kami berdoa buat mereka. Setiap para dokter, setiap para suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada, TNI, Polri, bahkan volunteer yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah menjaga, Allah menyertai, Allah menopang setiap mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, baik mereka maupun keluarga mereka, dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Beri mereka selalu hati yang terus mau berkorban buat masa-masa pandemik ini atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Hari ini kami dilawat Tuhan. Hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan, kami meninggikan Engkau. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Melalui firman-Mu kami dibenahi, kami dibekali, kami diingatkan bahwa damai-Mu lah yang memerintah ke dalam hidup kami, bukan masalah dan pergumulan kami. Dan hari ini kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami berdoa sebab kami percaya kekuatan kami terbatas. Kami perlu berserah, kami perlu mengandalkan Tuhan. Dan kami akan lihat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami akan berpisah dan kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berjalanlah dalam anugerahnya, berjalanlah dalam kasihnya, dan biarlah damainya itu memerintah dalam hati dan hidupmu. Bapa, hamba ucapkan berkat buat mereka. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah anugerah Tuhan, turunlah damai Tuhan selalu memerintah dalam hati dan hidup mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kami berjalan dalam kuasa Allah dan anugerah Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ibadah doa pagi selesai. Dan kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Dan jangan lupa kita akan kembali ketemu besok untuk berdoa kembali bersama-sama. Saya menyediakan wadah ini dalam ibadah doa pagi setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Setiap kita, saya ajak untuk kembali mengajak teman-teman kita, keluarga, kerabat kita. Kita mau terlibat dalam ibadah doa pagi ini karena kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita ada untuk menguatkan orang lain, sehingga wadah ini ada dan banyak orang boleh hidup dipulihkan oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.